Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dari seluruh Indonesia. Pada pagi ini kita akan membahas gerak parabora part 2, part terakhir ya. Jadi part 1 sudah, yang sudah nonton part 1 silakan dilanjutkan ke part 2. Bagi yang belum nonton part 1, saya anjurkan untuk melihat part 1 dulu, baru kemudian ke part 2. Dan kalau nanti setelah penjelasan Anda merasa bahwa video pembelajaran ini ada manfaatnya, silakan di-share ke teman-teman dan jangan lupa di-subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe cukup di-like dan kalau perlu diberi komentar agar kami bisa lebih bersemangat melayani Anda dengan menyediakan pembelajaran-pembelajaran fisika, kimia dan matematika terbaik dari buku terbaik tulisan saya dan sesuai dengan apa yang akan disajikan di sekolah, sesuai dengan kompetensi dasar dan sesuai dengan kisi-kisi masuk perguruan tinggi ya, SBM, PTN atau UTBK, dan cukup terinci ya, yang dijelaskan di sini soal-soal yang sudah mewakili seluruh bab dan terinci, sehingga jika Anda ingin menambah latihan, Anda bisa belajar dari teori buku ini dan kemudian juga dari soal-soal dan belajar lagi contoh soal yang banyak dari buku ini ya. Jadi yang kami sajikan ini hanya mewakili semuanya. Dengan harapan dengan memahami ini Anda bisa membuat semua soal itu. Oke, kita akan mulai. Sekarang kita akan fokus ke tinggi maksimum dan jarak terjauh ya. Tinggi maksimum dan jarak terjauh. Kalau kemarin kita membahas gerak parabola secara umum pada posisi sembarang ya. Pada posisi sembarang. Sekarang kita akan bahas ke titik-titik khusus. Yang pertama adalah tinggi maksimum. Tinggi maksimum adalah kalau Anda lemparkan suatu benda dengan sudut elevasi, seperti seorang pemain menendang bola dengan tendangan bebas, maka suatu waktu bola akan mencapai puncaknya di sini. Dia tidak lagi naik. Ya, di titik H ini dia tidak lagi naik, sehingga komponen kecepatan Y pada sumbu pada H adalah 0. Karena di H peluru sudah diam sesaat ya. Peluru di sini maksudnya benda yang dilemparkan sehingga menempuh gerak parabola, misalnya bola ya. Sehingga kecepatannya hanya ada dalam arah mendatar dan ini sama dengan kecepatan X yang tetap. Karena seperti Anda tahu, pada sumbu X adalah gerak lurus beraturan. Jadi semua kecepatan pada sumbu X selalu sama. Nah, yang disebut ketinggian maksimum adalah YH. Ya, YH. Ini yang disebut ketinggian maksimum. Ya, H aksen A atau HH aksen. Koordinatnya, absisnya atau koordinat horizontalnya adalah XH. Jadi kalau secara bahasa koordinat, ini bisa dinyatakan dengan XH, YH. Ya, secara bahasa koordinat. Kalau secara vektor posisi, yaitu vektor posisi berarti yang ini kan, yang merah ini kalau vektor posisi ya. Atau dengan vektor posisi R ini ya. Ini sama dengan XI ditambah YJ ya. Ya. XH tambah YH otomatis. Kemudian dia akan tiba di tanah. Ketika dia tiba di tanah, ketinggiannya sama dengan ketinggian awal. Maka kecepatannya, kelajuannya akan sama. Jadi kalau ini V0, ini juga V0. V0 ini akan dibentuk oleh komponen X, Vx sama dengan V0x. V0x-nya. Nah, kecepatan komponen Y-nya juga sama besarnya. Cuma kalau ini positif ke atas, di sini akan negatif. Ya, negatif karena ke bawah. Tapi besarnya sama. Oke, sekarang kalau di dalam pembuatan soal sebetulnya ini saja udah cukup. Tapi kan Anda kadang-kadang ingin hafal rumus ya. Oke, kita turunkan rumusnya. Tinjau gerak dari O ke H. Tinjau gerak dari O ke H. O adalah posisi awal, H posisi akhir. Ya, maka syarat mencapai titik tertinggi, seperti tadi kita bilang, di titik tertinggi dia nggak naik lagi, sehingga komponen Y-nya 0. Kemudian rumus gerak lurus berubah beraturan, V sama dengan V0 plus AT. Maka ini kalau di sumbu Y, kita bilang ini VY kan. Ini V0Y, A-nya itu min G.
karena arahnya ke bawah ya, min G, ya kan, T begini. Oke, sekarang kita masukkan V-nya 0. Jadi ini 0 sama dengan V0Y, biarkan aja V0Y. Kan Anda sudah tahu kalau V0Y itu adalah phenolsin ya. Pasti phenolsin kan yang ini. Ya, kemarin sudah phenolsin alpha. Jadi udah bisa dihitung itu. Jadi ini V0Y min G waktunya. Waktunya itu dari O ke H. Waktu untuk mencapai titik tertinggi ya. TOH itu waktu untuk mencapai titik tertinggi ya. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. Atau waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Dari sini kita dapat TOH sama dengan V0Y per G. Nah, ini ya rumus dari TOH. Ya, rumus dari TOH adalah V0Y per G. V0Y itu apa? Ya tinggal masukkan phenolsin alpha ya. Oke. Rumus TOH sudah tahu, ya sebetulnya tidak perlu dihafalkan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan, kalau secara vektor posisi kan RH itu adalah XHI ditambah YHJ. Atau kalau secara koordinat XH, YH. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita akan mencari XH ini berapa, YH ini berapa. Supaya kita dapat vektor posisi titik tertinggi. Ya, ketinggian maksimumnya sih cuma YH. Kalau tinggi maksimum sih hanya YH. Tapi kita akan cari titik koordinat tertinggi. Oke. Kita dengan demikian kita akan tinjau dulu gerak pada sumbu X ya. Gerak pada sumbu X. Ya. Anda sudah tahu gerak di sumbu X itu gerak lurus beraturan. Karena di sini tidak ada komponen gravitasi, ya. Maka kalau rumus gerak lurus beraturan kan delta S akan sama dengan V kali T gitu kan ya. Jadi delta S-nya ini kita sebut X ya. Ya, kita sebut X. V-nya kecepatan pada sumbu X ya. Sama saja dengan kecepatan awal, gitu, kali waktu. Nah, ini. Sekarang kita masukkan ya, kalau gerak dari O ke H, ini XH toh. Karena kita ambil dari titik asal. Jadi nggak usah pakai delta X. Akan sama dengan V0X, tentu kali TOH kan, tentu kali TOH. Ya. Jadi sama dengan V0X kali, nah, TOH-nya dimasukin ini, ya. TOH-nya dimasukkan ini. Ya, jadi tadi sudah diturunkan, sorry mungkin nggak kelihatan. Tadi tinjau gerak dari O ke H, syarat mencapai titik tertinggi V sama dengan 0. Persamaan kecepatan gerak lurus berubah beraturan, V sama V0 plus AT. V-nya kalau di sumbu Y, VY. V0-nya V0Y, A-nya min G, T. Kemudian kita masukkan syarat mencapai titik tertinggi, V-nya 0, V0Y, diketahui nanti kita bisa hitung phenolsin alpha, min G, waktunya waktu dari O ke H. Dengan demikian waktu untuk mencapai titik tertinggi bisa kita ketahui yaitu V0Y per G. Ya, mungkin tadi nggak kelihatan jadi saya ulang. Oke. Sekarang kita sudah gerak lurus berarti tadi tinggal masukkan TOH sekarang ya. TOH kita masukkan yaitu V0Y per G. V0Y per G. Nah, jadi kita dapatlah rumus bahwa koordinat horizontal dari titik tertinggi adalah V0X kali V0Y per G. Ya, ini. Sebut aja ini bintang 1. Ya. Cuma kalau menghafal kadang-kadang orang lebih senang kalau ada kaitannya ya. Jadi rumus ini dikembangkan lagi dengan mensubstitusi V0X. Ya, Anda sudah tahu V0X itu adalah V0 cos alpha kan? Ya kan, kalau V0Y V0 sin alpha. Jadi ini dimasukkan ke sini ya. Jadi V0X diganti V0 cos alpha. V0 cos alpha. V0Y-nya diganti
V0 sin alfa per gravitasi. Ya. Nanti Anda akan dapat ini V0 kali V0 V0 kuadrat sin alfa kali cos alfa per gravitasi. Nah, sebetulnya kalau untuk kelas 10 cukup rumus ini ya. Cukup rumus ini. Cuma kalau kalau untuk menghafal ini ada angka 2, maka biasanya ini dikasih 2 di sini. Berarti kalau pembilang dikali 2, penyebut juga harus dikali 2. Nah, ini sebetulnya pelajaran kelas 10, tapi nggak apa-apa Anda hanya asal tahu aja supaya mudah menghafal sebetulnya. Kenapa dirubah? Ini itu adalah sin 2 alfa. Sinus sudut ganda. Jadi kalau alfanya 30, 2 alfanya 60. Ya, karena menurut trigonometri, ya saya tulis di sini ya. Sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ya. Jadi ini ya dihafalkan saja. Nanti kalau mau ngitung sin 2 alfa diurai lagi jadi 2 sin alfa cos alfa. Sehingga akhirnya rumus XH yang nanti akan Anda sering pakai adalah V0 kuadrat. Nah, per 2G ya, karena per 2G. Nah, ini dirubah jadi sin 2 alfa. Nah, jadi mudah ngingetnya kan, ini kuadrat 2, 2. Jadi angkanya ada mudah diingat ya. Ini. Koordinat horizontal titik tertinggi ya. Nah, sekarang tinggi maksimum. Bagaimana tinggi maksimum kan gitu. Tinggi maksimum ya. YH ya. Ya, berarti kita akan pakai persamaan Y kan. Ya, sekarang Anda masukkan aja persamaan Y. Ya, delta Y, kalau biasanya gitu kan ya. Sama dengan V0, V0-nya pasti V0Y ya. T ditambah setengah AT kuadrat, tapi sumbu Y. Nah, kita langsung aja begini ya. Jadi langsung, oke. Delta Y-nya ini YH, karena dia mulai dari titik tertinggi kan, YH min Y0, Y0-nya kan 0. V0Y, ya. Atau kita dalam V0Y dulu ya. Dalam V0Y dulu lah. V0Y. T-nya ini, V0Y per G. V0Y per G. Ini min G ya. Jadi min setengah G T kuadrat. Berarti ini dikuadratkan. Ya, V0Y per G dikuadratkan. V0Y per G dikuadratkan. Nah, seperti ini. Ya. Maka berikutnya adalah kita kalikan kan, ini V0Y kuadrat per G. Jadi YH sama dengan V0Y kuadrat per G dikurang ini kalau kita kerjakan kan begini nih, setengah G V0Y dikuadratin per G-nya dikuadratin. Nanti kan G-nya bisa hilang 1 nih. Nah, jadi sisanya adalah V0Y kuadrat per 2G. Jadi ini adalah V0Y kuadrat per 2G. Terus penyebutnya disamakan. Ini 2G, ini G, berarti ini harus dikali 2. Kalau penyebut dikali 2 berarti pembilang dikali 2. Nah, akhirnya apa? 2 V0Y kuadrat dikurang V0Y kuadrat, V0Y kuadrat. Jadi didapatlah YH sama dengan V0Y kuadrat per 2G. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya rumus ini sudah cukup sebetulnya. Cuman orang kan ingin supaya menghafalnya itu mudah ya. Kalau ini V0X kali V0Y per G, ini V0Y kuadrat per 2G. Nah, supaya mudah menghafal, orang terus masukkan V0Y diganti. V0Y itu apa kan? V0Y itu V0 sin alfa kan? Jadi dikuadratin. Kalau kita kuadratin di sini aja ya. Jadi ini kan V0 kuadrat
sin kuadrat alfa. Nah, jadi ini jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kemudian supaya sama dengan XH, mudah menghafal, XH ini kan dipisahkan V0 kuadrat per 2G. Jadi kita pisahkan V0 kuadrat per 2G. Sin kuadrat alfa. Nah, inilah YH. Sehingga kalau Anda menghafal kan mudah ya. Kalau pakai koordinat ya. XH, YH. XH Anda hafal apa? V0 kuadrat per 2G sin 2 alfa. Ya. Sin 2 alfa. Nah, begini. Nah, kalau YH, 2-nya ditendang ke atas. 2-nya ini ditendang ke atas. Ini tetap V0 kuadrat per 2G. Nah, 2-nya ditendang ke atas. Jadi sin kuadrat alfa. Begini. Nah, dapat kan? Ya. Inilah yang biasanya rumus dihafalkan itu ya. Ya, ini yang bintang 1, ini bintang 2. Itu yang dihafal ya. Ya, yang dihafal itu biasanya gitu. Ya, XA ini adalah koordinat horizontal titik tertinggi. Jadi yang ini ya. Yang ini XA ini. Ya, jadi kalau kita lihat XA itu yang ini. Oke. YH yang ini. Ya. Oke, sudah ya. Sekarang kita ke jarak terjauh. Ya. Jarak terjauh. Jarak terjauh itu yang ini. Dari O dia terus lama-lama tiba di A pada ketinggian semula. Ya. Maka yang disebut jarak terjauh adalah OA. Ya. Atau jangkauan ya, jangkauan. Jarak terjauh ya. Jadi kita sebut dengan R. R itu dari bahasa Inggris range. Kalau pakai titik A, koordinat dari A, horizontal. Nah, sesuai dengan sifat sumbu simetri nanti, ini kan sumbu simetri. Maka ini XH ini akan sama dengan ini. Jadi ini XH, ini juga XH. Dengan demikian, R akan sama dengan 2XH. Ya, nanti jarak terjauh. Ya, R akan sama dengan 2XH yang ini. Ya, jadi kita belajar koordinat horizontal. Ya, titik tertinggi itu adalah OH aksen XH. Sifat simetri OH aksen akan sama dengan H aksen A. Dengan demikian kita dapatlah R itu 2XH. Ya, jadi nggak usah dihafal. Jarak jangkauan terjauh itu 2 kali koordinat horizontal dari titik tertinggi. Nah, koordinat horizontal dari titik tertinggi XH udah kita dapat tadi rumusnya ya. V0 kuadrat per 2G sinus 2 alfa. Ya. Jadi tinggal dikalikan 2 nanti. Kemudian kalau ditanya lamanya waktu di udara. Ya. Lama waktu di udara, ya itu kalau di tanah ya. Kalau kita di tanah, dia kan pergi ke udara kan, sampai suatu waktu dia landing. Nah, berarti lama waktu di udara ini. Ya, T dari O ke A. T dari O ke A, ya. Nah, sesuai dengan sifat sumbu simetri, waktu naik sama dengan waktu turun. Jadi waktu dari O ke H sama dengan waktu dari H ke A. Sehingga waktu dari O ke A 2 kali waktu dari O ke H. 2 kali. Sementara TOH udah kita tahu tadi ya. V0 Y per G. Apa itu V0 Y? V0 sin alfa per G. Jadi ketemu ya. Jadi kalau mau menghafal rumus, ini nggak perlu dihafalkan rumusnya karena bentuknya sudah simetris. Ya. Sekarang kita akan ke soal-soal ya. Sekarang kita bahas soal pertama ya. Biasa kalau soal pemahaman rumus, selalu kita bikin soal esai. Supaya Anda tahu bagaimana cara memasukkan rumus. Sesudah itu baru soal multiple choice yang diambil dari UN, SBMPTN, UTBK, soal-soal dari luar negeri. Ya. Jadi tentu yang pertama ini kalau Anda lihat ini soal esai. Diambil dari buku pelajaran fisika yang cukup bagus ini ya. Tulisan saya. Ya, contoh 55. Jadi jawabannya sudah ada di situ. Ya. Saya hanya mengulangnya. Jadi sebuah bola golf dipukul dengan kecepatan 6,5 m per s
Supaya saya nggak menggambar lagi, lihat saja gambarnya di sini ya. Sama kan? Jadi di sini bola golf dipukul, tak, ya dengan kecepatan 6,5. Jadi fenolnya ini yang 6,5, ya toh? Bersudut alfa, maksudnya sudut elevasinya terhadap horizontal. Sin alfa 12/13, ya. Artinya nanti kalau sin alfa kita dapat, cos alfanya bisa kita hitung, ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Oke, saya akan maksudnya begini ya. Sin alfa diketahui ya 12/13. Ini kan diketahui. Nah, Anda kan hafal triple Pythagoras. Triple Pythagoras ya. 5, 12, 13. Nah, kalau sin alfa 2, ini pasti hipotenusa kan? Kalau sin alfa 12/13, maka cos alfa pasti yang sisanya, yaitu 5/13. Nah, seperti ini, ya. Jadi kalau triple Pythagoras lebih gampang kan? Seperti itu. Jika percepatan gravitasi 10, tentukan waktu yang diperlukan bola golf untuk sampai ke tanah lagi. Jadi ketika Anda pukul bola golf dari sini balik lagi ke sini. Nah, waktu TOA maksudnya kan? Waktu TOA. Ya, jadi waktu TOA. Nah, kita lihat di sini nih, ya. TOA maksudnya ya. Yang diketahui adalah V0, ya kita tulis dulu yang diketahui di sini. V0 6,5. Ya toh? Sin alfa cos alfa sudah, gravitasi 10. Nah, ini yang diketahui. Ya. Oke. Sekarang kita bisa ngitung TOA tanpa rumus, ya. Yang kiri ini tanpa rumus, ya, tanpa rumus. Jadi kita nggak hafal rumusnya lah, taruh. Jadi kita tulis syarat mencapai A. Apa syarat mencapai A? Apa syarat mencapai di tanah? Ya, syarat mencapai tanah apa? Kecepatan di sumbu Y ini sama. Cuma kalau di sini V0 Y, di sini min V0 Y. Kan gitu ya. Min V0 Y nanti. Ya, gitu. Oke, kita tulis dulu. Syarat mencapai A adalah kecepatan Y di A itu min V0 Y. Nah, ini syaratnya. Baru gerak lurus berubah beraturan. V sama dengan V0 plus AT, ya. Karena di sumbu Y itu kan GLBB. Jadi rumusnya GLBB. V sama V0 plus AT. VY, V0 Y min GT. Nah, VY-nya ini sama dengan min V0 Y. Jadi ini sama dengan min V0 Y. Ini V0 Y. Min GT-nya TOA. Nah, ini yang ditanya. Ini kalau kita pindah ke sini min 2 V0 Y. Sama dengan min GTOA. Jadi TOA-nya ketemu. Yaitu 2 V0 Y per G. Gitu. Ya. Makanya kita selalu ngitung V0 Y dulu. Ya, jadi kita hitung dulu di sini V0 X. Anda sudah hafal rumusnya kan? V0 sin alfa. V0-nya berapa? 10 ya? 6,5. Jadi ini 6,5. Sin alfa 12/13 ya. Sin alfa 12/13. 12/13. Ini dengan ini pasti 2. Jadi 6. Nah, nanti di sini ngitung V0 Y kan gitu kan ya. Sorry. Ini V0 Y ini. V0 sin alfa. V0 X, V0 cos alfa. Salah saya. V0 6,5. Cos alfanya 5/13. Jadi 5/2. Gitu. Karena ini 2. Nah, begini. Oke. Jadi tinggal dimasukkan ya. TOA 2 V0 Y per G. V0 Y udah kita hitung dulu di awal kan. 6. Jadi 2 kali 6/10. Dapatlah TOA sama dengan 1,2 sekon. Nah, ini tanpa rumus ya begini. Cara ngitungnya begini kalau tanpa rumus. Ya. Ini tanpa rumus. Enggak lama ini kalau Anda sudah biasa, enggak lama. Nah, kalau Anda pakai rumus, yang ada rumusnya itu kan waktu untuk mencapai titik tertinggi ya. Yang ada rumusnya adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Waktu ini kan, TOH. Ya, Anda hafal ya. TOH adalah
fenol Y per G. Ya. TOA itu fenol Y per G. Nah, itu kalau Anda hafal kan? Ya kan, kalau nggak hafal kan bukan berarti nggak bisa dibuat. Justru itu orang fisika kan. Tidak perlu hafal-hafal. Ya, fenol Y per G. Jadi ini jadi 2 kali fenol Y per G. Nah, memang kalau sudah hafal rumus begitu ya. Ini kan jaga-jaga kalau nggak hafal. 2, fenol Y-nya apa? Kita udah hitung tadi. Ya, di soal tadi ya. Fenol Y-nya 6. Jadi 2 kali 6 per 10. Ya, hasilnya sama. 1,2 sekon. Ya, yang sebelah kanan pakai rumus, yang sebelah kiri nggak pakai rumus. Kan begitu. Kita harus bisa dua-duanya. Ya. Jaga-jaga kalau kita ragu-ragu dengan rumusnya. Oke? Pertanyaan yang kedua. Ketinggian maksimum yang dicapai bola golf. Ya. Ketinggian maksimum yang dicapai bola golf. Sama, kita bisa pakai rumus, bisa tidak pakai rumus. Ya toh? B, ketinggian maksimum berarti YH kan? Nah, oke. Ini tanpa rumus. Kalau tanpa rumus ya pakai persamaan umum. Delta Y apa? Langsung aja ya, fenol Y T plus setengah AY T kuadrat. Jadi dikasih langsung sumbu Y. Ya toh? Ya. T-nya tentu TOH kan? Jadi kita cari dulu TOH, ya toh? Dan sudah ketemu tadi. Berapa TOH tadi? Nggak usah dihitung lagi. Ya, ini kan tadi TOH fenol Y per G. Oh, belum dihitung. Ya, sebetulnya kalau kita lebih baik kita hitung. Jadi kalau tanpa rumus kan gitu ya. Oh ini TOA sudah ada tadi 1,2 malah sudah ada. Ya, berarti kalau TOA ada tahu, TOH tahu. Nggak usah dihitung lagi ya. Kalau tanpa rumus dibagi 2 kan? 1,2 bagi 2, 0,6 sekon. Nggak usah pakai rumus lagi. Karena waktu mencapai titik tertinggi itu separuh dari waktu mencapai tanah. Ya. Jadi 0,6. Ya, kita masukkan sekarang ya. Atau kalau kita mau rubah lagi boleh. Delta Y kita rubah jadi YH. Di titik tertinggi gitu kan ya. Fenol Y nah, sudah tahu ya. Biarin aja. T-nya kita ganti TOH kan gitu. AY-nya ganti min. Jadi ini min setengah G TOH kuadrat. Nah beginilah kalau tidak pakai rumus. Tinggal dimasukkan sekarang. Fenol Y-nya berapa? Sudah tadi dihitung 6. Ya, ini fenol Y. Ini fenol Y 6 ya. 6. Jadi 6. TOH-nya berapa? Ya, barusan ini. TOH-nya 0,6. Separuh dari waktu ke tanah kan? 0,6. Dikurang 10 ini 5. TOH-nya 0,6 kuadrat. Nah, begini. Kalau Anda susah ngitungnya, ya boleh. Kalau Anda mau gampang ngitung 0,6 keluarkan. Biar bisa di luar kepala gitu ya. 0,6. Ini sisa 6. Ini sisa 5 kali 0,6, 3. Kan gampang. 6 kurang 3, 3. 3 kali 0,6, 1,8 meter. Nah, 1,8 meter. Tanpa rumus. Ya kan? Sekarang pakai rumus. Pakai rumus. YH. Ya udah tahu tadi rumusnya apa YH. Fenol kuadrat per 2G gitu kan ya. Sinus. Kalau di X itu 2, 2-nya ditendang ke atas. Sin kuadrat alfa. Ya udah tinggal masukkan. Fenolnya tadi berapa? 6,5. Ya jadi ini saya tulis 6,5 kali 6,5. Nah, biar gampang kan. Per 2 kali 10. Sin alfa 12 per 13 ya. Saya tulis 12 per 13 kali 12 per 13. Supaya gampang dicoret kan gitu. Jadi tinggal coret aja nih. Ah, ini sisa 4. Karena 6,5 bagi 13, 2. 6,5 bagi 13, 2. 2 kali 2, 4. Gitu. 4 dengan 12, 3 lagi hilang lah. Hilang ini 3. 2 dengan 12, 6. Nah, 6 kali 3, 18. Dibagi 10. 1,8 meter juga. Ya toh? Tanpa rumus. Jadi saya ajarkan bagaimana ngitung tanpa rumus. Bagaimana kalau pakai rumus. Ini kan yang sebelah kanan ini pakai rumus. Supaya bisa Anda bandingkan ya.
Ini pakai rumus. Oke. Pertanyaan B sudah selesai. C. Jarak terjauh yang dicapai golf. Ya toh? Jarak terjauh berarti XH atau R ya. Ya kalau ini dua-duanya nggak usah dihitung ya. Kalau sudah hitung XH. Jadi tentu kita harus hitung XH kan. Ya. Jadi XA itu ya tetap sifat simetris, XA itu sama dengan 2XH. Kan gitu. Ya. Nah, cuman di sini XA-nya Anda harus hitung tanpa rumus, ya. Maka kalau tanpa rumus itu apa? X itu. Kan gerak lurus beraturan. Jadi dia pasti V0 X kali TOH. Nah, begini. Jadi sama dengan 2 kali V0 X-nya berapa tadi? V0 X-nya. Sudah kita hitung nih, 5/2. Jadi ini 5/2. TOH-nya tadi 0,6 ya. 0,6. Ya, jadi 2 dicoret dengan 2, 3 meter. Nah, ini tidak pakai rumus. Rumusnya gerak lurus beraturan ya. Nah, di sini. Ini GLB nih. Nah, kalau pakai rumus, ya XA sama dengan 2XH. XH-nya pakai rumus. Apa XH rumusnya? V0 kuadrat per 2G sin 2 alfa. Nah, sin 2 alfa. Ya, jadi Anda hitung dulu sin 2 alfa itu berapa. Ya, saya hitung aja di sini ya. Sin 2 alfa, ya. Di sini kita hitung. Sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi sama dengan 2 kali sin alfa 12/13 cos alfa 5/13. Nah, inilah sin 2 alfa. Ya, ini. Ya, jadi 2 dicoret dengan 2 set. Nah, jadi tinggal dimasukkan. V0 6,5 ya. V0 kuadrat berarti 6,5 kali 6,5 per 10. Nah, kali sin 2 alfa ini. 2 kali 12/13 kali 5/13. Nah, kan seperti tadi dicoret lagi kan. 6,5, 6,5, 13, 13, 4. 4 dicoret dengan 12, 3. Ya, 3 kali 10, 30 bagi 10, 3 meter juga. Ya, beginilah caranya. Ya, yang satu menghitung tanpa rumus, yang satu pakai rumus. Ya. Nah, kalau Anda di bimbel pasti sikat rumus saja. Di sekolah, saya nggak tahu. Di sekolah juga kadang-kadang sama dengan bimbel, main rumus saja. Nah, saya menunjukkan bahwa yang satu dihitung tanpa rumus, yang satu dihitung pakai rumus. Oke? Jadi dengan demikian soal nomor pertama untuk bagaimana memasukkan rumus sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke soal nomor kedua. Ini soal grafik. Ya, diambil dari soal Malaysia ya. STPN Exam 2005. Ya, sudah cukup lama tapi cukup bagus. Kenapa saya tampilkan soal grafik? Karena kelemahan siswa kita sekali lagi. Kalau sudah grafik, udahlah. Siswa kita paling alergi ya. Padahal kalau Anda nanti bekerja, justru semua data dibaca dari grafik. Ya, Anda mau bisnis, Anda mau ini, sosial misalnya pilkada, bacanya dari grafik. Tren, bagaimana trennya? Bisa menang apa enggak nih? Kan gitu. Bisa diramalkan sudah dari tren. Ya, oke. Kita lanjut. Diambil dari soal penuntun belajar ya. Jadi sisanya itu kalau soal MC kebanyakan diambil dari sini. Ya. Penuntun belajar fisika Martin kelas 10. Walaupun demikian di sini juga banyak soal latihan MC di belakang. Bisa 30 soal ya. Dan cukup bagus dan berbeda soalnya dengan ini. Sehingga makin kaya Anda ya. Dengan punya 2 buku itu. Jadi sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas. Jadi sekali lagi saya tidak akan menggambar grafik supaya efisiensi waktu ya. Jadi sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas. Jadi mirip aja seperti ini ya. Dilemparkan vertikal ke atas. Dilemparkan ke atas, dengan sudut elevasi. Ya, dengan kecepatan yang sama. Jadi dia lemparkan ke atas tuh dengan kecepatan yang sama. Maksudnya kelajuan ini sebetulnya.
pada berbagai sudut elevasi. Jadi sudut elevasinya yang dirubah-rubah. Ya, mungkin 15, 30, 45, 60. Pokoknya sudut elevasi berubah-ubah. Nah, yang ditanyakan, manakah grafik yang menunjukkan perubahan jarak jangkauan horizontal ya. Jadi jarak terjauh tadi. R terhadap sudut elevasi. Ya, mana? Jadi ini R ini. Bagaimana grafiknya terhadap sudut ini? Ya, sudut elevasinya theta. Oke, kita hafalkan rumusnya saja ya. T sama R sama dengan 2 XH. XH Anda sudah tahu apa XH? V0 kuadrat per 2G sin 2 alfa. Maka duanya bisa dicoret. Maka R itu fungsinya adalah V0 kuadrat per G sin 2 alfa. Cuman ini sin 2 alfa ya. Biasanya kan Anda sin alfa. Oke. Anda lihat dulu. V0-nya kan tetap ya. V0 ini tetap. Tidak dirubah-rubah. Gravitasi juga tetap. Jadi ini tetap. Ya. Nah, ini kita sebut amplitudo kan. Kalau kita biasanya begini kan. Y sama dengan A sin alfa. A itu adalah amplitudo. Sehingga kalau kita gambar grafik sinus terhadap theta ya, ini alfa ya, kita terhadap alfa. Grafiknya kan begini. Ya, saya gambar karena ini satu periode aja. Nah, ini kan 360. Kalau alfa ya, ini 180. Ini 90. Ini 0. Begini ya. Ini Y. Nah, ini adalah amplitudo. Nah, inilah amplitudonya itu. Ya. Paling tinggi, simpangan paling tinggi ya, yaitu V0 kuadrat per 2G. Jadi ini itu adalah V0 kuadrat per 2G. Tapi ini sinus alfa ya. Nah, bagaimana kalau sinus 2 alfa? Ini kan sinus 2 alfa. Nah, kalau sinus 2 alfa itu begini, kalau alfa itu periodenya 360 ya. Jadi kalau alfa itu periodenya T 360. Nah, kalau 2 alfa periodenya itu 360 dibagi 2. Jadi 180. Jadi kalau alfa ini itu 360. Ini 360. Nah, kalau 2 alfa hanya 180. Jadi satu gelombang itu antara 0 sampai 180. Ya, jadi kalau ini 360 dibagi 2 180. 180 dibagi 2 90. Ya, jadi gambarnya gini. Set, ini akan gambarnya begini. Ini adalah 2 alfa. Ya, ini Y-nya. Ya, jadi hanya 0 sampai 90 begini. Kalau 0 sampai 90 begini. Nah, ini kan 0 sampai 90 nih, begini. Jadi gambarnya C. Ya, ini amplitudonya ini, amplitudo maksimum ini. V0 kuadrat per 2G. Jadi kalau Anda mau tahu, ini tuh V0 kuadrat per 2G. Nah, begini. Ya, di sini tuh 45. Kalau bisa digambar, ini tuh 45. Ya. Jadi kalau sin alfa 0 sampai 180. Setengah gelombang. Kalau 2 alfa, hanya 0 sampai 90. Ini setengah gelombang. Ini satu gelombang. Jadi periodenya lebih pendek, 180, kalau ini 360. Nanti juga kalau misalnya Anda mau gambar sebelah kanan ini begini. Jadi kalau ini 360 satu gelombang, ini 360 dua gelombang. Ya, seperti itu. Nah, ini kan pengetahuan ini di Anda kurang, jadi Anda bingung mana gambar itu, ngawur aja udah. Bingung, sudah ngawur pasti jawabnya. Ya. Nah, ini soal Malaysia ya. Oke, karena keterbatasan waktu, kita masih ada 3 contoh soal lagi. Maka terpaksa gerak parabola ini kita bikin part 3 ya, sambungannya. Jadi demikian part 2. Terima kasih atas partisipasi Anda mengikuti pembelajaran kami. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, kalau Anda merasa ini bermanfaat silakan di-subscribe. Yang sudah subscribe cukup like. Saya Martin Kanginan.
Tetap semangat belajar mandiri di rumah.